Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Halo teman-teman, ketemu lagi di part 3 perjalanan kita di Vietnam. Ini kita lagi di perjalanan mau menuju ke jembatan kaca. Dan ini di depan gapuranya. Ternyata untuk sampai ke jembatan kaca kita harus naik mobil lagi teman-teman. Karena jaraknya jauh dan jalannya menanjak. Nah, ini kita baru sampai dan kita lagi antri untuk naik mobil lagi. Di sini dingin teman-teman dan sangat berkabut. Tadi kita sudah naik satu lift ya teman-teman. Kata Pak Ali, masih satu kali naik lift lagi untuk sampai ke jembatan kaca. Teman-teman sebentar ya. Ya. Masih ada di bawah, orang lagi naik. Dingin banget. Sekali lagi, Naik lagi. luar biasa dinginnya. Ini sudah terbungkus seperti ini aja masih kedinginan. Aduh. Oh, ada. Mau beli jaket, tapi nanti pulangnya. Dingin banget. Sana ada air terjun. Mungkin kita naik ke atas lagi. Ini masih tunggu ganti mobil. Mau ke jembatan kaca kita tadi rencananya mau ke Gunung Fansipan itu, tapi ternyata nggak jadi karena lagi ditutup. Kabel karnya di tempatnya. maintenance. Maintenance, jadi kita lanjut ke jembatan kaca. Oke. Ini kabut sudah naik lagi. Tunggu sini ya. Oh, antri. Di sini ada jual berbagai macam jaket. Kita lagi pada antri semua. Teman-teman, ini kita lagi antri untuk naik mobil lagi. Dan jalannya pasti mendaki lagi. Kita sudah di dalam mobilnya ya teman-teman. Jangan ditanya ini dingin atau tidak. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau berkabut begini. Luar biasa dinginnya. Mở cái file vé ra và đi cùng nhau để nhân viên còn quật vé thì chị vào nhá. Mình ai có vé online thì mình trình mở file ra trước và đi cùng nhau chị nhá. Để con vào con sắp vé nhá. Ok. Thank you. Cứ lần lượt. Modelnya ada talinya. Gratis kok. Teh herbal. Herbal. Ya, coba aja dulu aja sana. Em mời anh sợ đây ngồi nhìn. Nanti pas turunnya baru saya. Anh vào đây cho em một cốc trà này anh Giai. Chị gái có thể cho em một cốc trà cầm đi uống ấm không? Em mau tay cho em chua anh chị mình đi chơi vẻ anh. Orang Vietnam ramah-ramah teman-teman. Kita baru sampai, langsung ditawari teh herbal. Teh herbal ini hangat dan enak sekali. Cocok dengan cuaca di sini. Tapi mereka tidak pernah memaksa kita untuk membeli. Kita dikasih teh cuma-cuma. Baik ya orang Vietnam.
Setelah minum teh herbal, kita langsung masuk ke dalam untuk naik lift lagi. Sepanjang jalan, saya kagum sekali karena ternyata ini kita jalan di dalam goa, teman-teman. Si Koko kira ini goa biasa, padahal ini goa dari batu yang keras. Di dinding goa banyak air yang mengalir juga, yang menetes gitu, basah. Walaupun di dalam goa masih tetap terasa dingin ya teman-teman. Setelah mengantri beberapa saat, sekarang tiba giliran regu kita. Ayo naik lift, sudah tidak sabar mau lihat pemandangan dari atas. Akhirnya kita sampai di puncaknya teman-teman. Itu jembatan kaca mungkin ya. Hah? Ya nanti mau naik ke jembatan kaca, nanti pakai sarung sepatu di sini ya. Naik aja sih. Naik aja. Hari ini punya bisa kasih sarungnya. Ini jembatan Pelangi. Ini sudah di puncaknya. Gerimis ya. Ya, Kulit. nggak basah. Ini aman. Ini sekarang yang mau. Halo teman-teman. Jembatan kaca. Ayo jalan aja. Tinggi banget teman-teman. Nggak boleh lari-lari. Kamu tak butuhin, Bu? Ya. Ini, tapi kesananya tuh. Ini Jangan lihat-lihat di bawah ya teman-teman. tinggi banget tuh. Soalnya bisa tegang. Curam. Iya iya. Maksudnya tegang nanti jadinya perasaannya jadi. Jembatannya sedikit goyang-goyang loh. Iya. Oke, kita foto sini aja ya. Oke. Kita sudah di jembatan kaca. Jembatan kacanya ini loh. Ini dingin banget. Saya sambil jalan tidak mau lihat di bawah ya teman-teman. Saya lihat di bawah. Waduh. Soalnya ngeri kalau lihat di bawah terus. Jadi pandangan harus di depan saja biar tidak takut. Kita mau naik ke atas sedikit lagi. Ini tebing-tebingnya curam-curam semua. Jembatannya pasti tebing. Dinginnya menusuk. Tangganya juga dari kaca teman-teman. Tahu berapa lapis? 3 atau 4? Tapi kalau teman-teman fokusnya ke dingin, nanti kalau jangan ke sini. Iya. Ketakutan duluan. Fokusnya Ke tempat yang bagus. foto. Momen. Pasti dapatnya yang bagus deh. Oke. Sampai di atasnya. Ini goyang. Keren kan? Oke, ayo. Setelah selesai berfoto, kami memutuskan untuk kembali karena saya mau naik ke jembatan Pelangi tadi.
Saya penasaran, ada apa ya di atas sana? Jalan balik ini juga cobaan ya teman-teman, karena makin banyak pengunjung dan ramai sekali. Ini di jembatan kaca. Saya agak takut kalau kenapa-napa. Astaga Tuhan, jauhkan. Amin, 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 amin. Pemandangan di sini tidak kelihatan dengan jelas. Soalnya kabutnya benar-benar tebal, teman-teman. Halo teman-teman. Tangganya tinggi. Dingin banget teman-teman. Tangganya juga curam sekali, tangga yang pelangi itu. Kita sudah sampai di puncaknya. Ini nama tempatnya Chowking Romai. Ini sebenarnya masih bisa naik lagi ya teman-teman. Tapi kayaknya saya cukup sampai di sini. Nanti pas turunnya aku takut. Ini tinggi banget teman-teman. Waduh, ini gak hujan, cuma kabut jadi Kabutnya itu loh. jadi berair. Lihat kabutnya ini loh. Kabutnya jadi berair. Aduh. Dingin, udaranya dingin banget. Dingin sekali. Tapi nggak hujan. Oke. Tapi tempatnya cantik. Iya, tempatnya mantap banget. Tempat yang bagus harus butuh perjuangan. Oke. Oke. Foto-foto dulu ya teman-teman. Nanti kita kasih lihat lagi yang lain. Oke. Oke. Nah, ini jembatan pelanginya ini. Teman, ini tangga pelangi yang tadi. Yang tadi. Saya nggak kuat lagi, ini masih ada tangga. Seandainya Ada kalau tangga. mau naik lagi, tapi Ini tangga kayaknya naik ke atas. nggak mampu lagi untuk naik. Ini pemandangannya keren. Pemandangannya bagus di belakang. Setelah puas jalan-jalan di sini, kami pun turun tangga pelangi ini. Mau cari minuman yang hangat, biar badannya ikut hangat. Kira-kira di kafe di bawah itu ada jual minuman apa aja ya? Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ini sudah di kafenya teman-teman. Ada cemilan dan minuman hangat. Tapi ramai sekali. Tidak tahu Ini kafe biasa ya? duduk atau tidak. Saya pilih-pilih dulu. Oke.
Iya ini tapi kata Pak Ali nanti kita diantar sih ke tempat. Ah, ini Pak Ali. Halo Pak Ali. Lagi cari dulu. Oh ya. Rumah ini gimana? Kafe yang sebelah. Oke, kita ke sebelah. Sudah turun. Sekarang mau coba nasi Bambu. kayak biasa bakar batu itu ya, tapi ini mungkin dipanjang aja dia biasa. Coba rasa enak. Kita review rasanya ya. Sudah dekat. Ini di bagian luar lift tadi teman-teman. Sepertinya ini toko yang menjual oleh-oleh. Dan di sini ada sedikit renovasi ya teman-teman. Jadi agak ribut dengan suara mesin. Saya tidak beli oleh-oleh di sini teman-teman. Yang ada di pikiran saya mau langsung turun dan cari teh herbal yang tadi. Hỏi cái thử mời đi. Là khách ăn không ăn được, nhiều khách ăn chay ấy. Nhưng mà tôi muốn thử đi. Kedua đi. Duduk aja. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Kalau nggak buat bisa di sebelah. Nhiều xe đấy mà, nhiều chuyến mà. 15 người. Nhưng mà nhiều chuyến xe mà. Đấy anh có khách ăn có thể vào trong ngồi. Ada yang coba cái thịt đấy. Trâu, bò, gà. Coba enggak? Ada Coba nggak? tester mau coba enggak yang dagingnya? Ada yang di tengah itu kerbau. Yang di kiri dia warna merah dikit itu daging sapi. Yang ke kanan tuh ayam. Ada pedas kan ya? Teman-teman, ini kita lagi antri ya. Mau cobain nasi bambu, makanan khas di sini. Dan baiknya lagi orang-orang di sini, kita dikasih coba gratis teman-teman. Ada dendeng juga, ada sapi, rusa, dan kerbau. Oh iya, ada ayam juga. Daging ini dikeringkan dan dimakan bersama cocolannya. Nasi bambunya juga dicocol sama wijen teman-teman. Kuning, merah, ungu, putih. Sama rasanya. Lagi ya saya mau dimakan baru 3 doang nih. Kita cobain dagingnya. Ini daging apa ya ini? Kerbau kayaknya. Ungu boleh. Saya pakai apa motifnya? Oh iya. Saya pakai musangnya. Setelah mencoba dagingnya, saya lebih suka yang kerbau. Karena dagingnya lebih manis. Cocolannya juga enak. Dendeng ini dijual per kilo ya teman-teman. Bisa juga dibawa pulang ke Indonesia untuk oleh-oleh.
Selain nasi bambu dan dendeng, di sini juga menjual teh herbal yang kita coba tadi. Selain itu, ada juga jagung dan ubi bakar. Lengkap deh, enak dan mengenyangkan. Coba. Berapa tuh? Ini kerbau. Ini kerbau. Nggak bisa beli untuk makan di sini ya Pak. Mau berapa? Oke, mau pulang boleh? Mau pulang hati? Pulang hati? Berapa harganya? Châu là bao nhiêu một Châu 900, châu ngon đấy. 900 kilo sekilo. Kita ambil salah satu nanti ditimbang kiloan. Đây chị ơi. Của em đâu rồi? Dibungkus buat makan di sini. Lấy 2 miếng đi, lấy có 1 miếng, lấy 2 miếng đi. Sao được ăn? Muốn makan yang bisa atau Ini bawa pulang ke makan Indonesia makan di rumah nih. dibungkus di batu. Dibungkus bawa pulang. Jadi kita tahu bingung. Soalnya takut kalau dingin itu dia kan berat. Cece. Buat ini mau makan siang, oh sudah habis. Oh, punya saya. Yang putih tadi. Entah sudah berapa porsi yang kita cobain. Judulnya cobain. Tahu-taunya makan sampai kenyang. Makanya tuh dicocol-cocol gini. Masih 42 mau. Udah makan.นี่เราจะมีไฟน้ำตกอยู่นะครับลงบันไดนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันลื่นครับ Kerbau. ด้านหน้า2ท่านนะครับไม่ต้อง Setelah kita kenyang, kita menunggu mobil untuk turun lagi. Dan si Koko ternyata masih muat jagung bakar. Lanjut ke Moana.
di bawah makan kabut sama bapak. Setelah sudah kenyang, kami pun turun, naik mobil lagi seperti tadi, dan sampai di bawah nanti kita akan turun lagi lewat lift. Sangat berkabut ya teman-teman. Ini kita pakai mobil yang kecil ya, karena bis kami yang besar itu tidak bisa Halo, sampai ke sini. kita mau naik ke bis. Lanjut ke Moana. Oke, ini bisnya. Ayo naik. Sebelum ke Moana, kita mau makan siang dulu. Restorannya di tengah kota Sapa ya teman-teman. Jadi kita jalan sebentar. Ini dia restorannya. Cantik ya. Baru masuk, kita langsung disambut dengan alunan musik seruling teman-teman. Bagus sekali tempatnya dan tentunya sangat ramai. Kita bingung cari tempat duduk. Tapi ternyata meja kita sudah dipesan sama Pak Ali. Tinggal lihat teman-teman segrup kita di mana. Jadi bisa duduknya sama-sama deh. Setelah duduk, baru makanan kita disajikan. Panas-panas dan beraneka ragam. Sampai-sampai meja makannya tidak cukup. Makanannya enak-enak semua. Baik sayuran ataupun dagingnya. Tenang ya teman-teman, ini semua makanannya halal. Jadi kalau mau liburan di sini, jangan khawatir ya teman-teman. Banyak kok restoran yang menjual makanan yang halal. Sangat rekomendasi deh liburan ke Vietnam ini. Nah ini kita sudah selesai makan ya teman-teman. Ayo kita balik ke bis biar lanjut ke Moana. Kemana jalan? Halo. Halo. Makan? Kita makan. Kita happy. Foto lagi. Ayo. Akhirnya kita sampai di Moana teman-teman. Moana ini tempat untuk foto-foto. Ada ikonnya, yaitu patung yang berbentuk tangan. Kata Pak Ali yang terkenal di sini sih itu. Ayo kita masuk biar kita bisa lihat. Sampai di sana, ke sana di bawah sana. Foto kan?
makan ini aja. Di sini lumayan ramai juga teman-teman, tapi tidak seramai di jembatan kaca tadi. Spot fotonya di sini juga lumayan banyak. Kami coba beberapa spot foto. Di samping kami ini ada spot foto yaitu dengan piano, tapi kami tidak sempat foto di sana teman-teman, soalnya tempat duduk pianonya itu basah. Jadi kita foto di spot foto yang lainnya aja. Di belakang Citintin dan keluarganya lagi berfoto. Tangan budaya. Iya, di sana juga ada ayunannya, tapi mau lihat Nggak usah. nggak usah ya. Oke. Tapi masih tetap berkabut Di ya. sini berkabut-kabut banget ngeliat. Bukan kabut asap ya, atau polusi. Itu betul-betul dingin ini tuh tangannya. Oh. Tapi sangat menyenangkan di Vietnam ya. Keren. Melebihi ekspektasi kita. Oke. Sarangnya Mantap, sarangnya. Habis ini kita mau lanjut balik ke Hanoi. Nanti menempuh perjalanan sekitar 6 jam kayaknya, seperti waktu kita datang. Ya, kalau syukur kalau nggak macet ya. Ya. Basah. Iya. Oh, kemana? Oke. Mulai berani lepas sarung tangan guys. Belum berani guys. Lama-lama sudah terbiasa tinggal di sini. Siang malam dingin. Lihat ini kabutnya teman-teman. Lihat kabutnya ini teman-teman. Nah itu ikon yang tadi tuh jadinya Ya, tidak ini. bisa kelihatan. Ikon yang tadi. Laut. Nah, mana? Nggak bisa kelihatan. Kabutnya tambah tebal. Oke. Oke. Nanti saksikan perjalanan kami balik ke Hanoi. Mungkin jam 8 malam baru sampai. Oke. Dadah. Bisnya sudah ada, kita mau Bye. balik ke Hanoi. lốp thì lấy tiền đâu mà làm. Kita lagi pakai bis yang kecil ya teman-teman, dan kita akan kembali ke tempat bis besar kita parkir tadi. Soalnya kota Sapa ini jalannya benar-benar kecil-kecil, jadi kalau pakai bis besar itu tidak bisa. Dan yang ini kita sudah di dalam bis besar kita, siap-siap untuk balik ke Hanoi. Oh iya teman-teman, di sepanjang perjalanan banyak sekali warga lokal yang mendirikan kayak ranting-ranting pohon gitu. Saya tidak tahu ini untuk apa, tapi banyak sekali. Dan ada juga sebagian ranting-ranting pohon tersebut udah mulai keluar bunganya. Saya tidak tahu itu apa, tapi kayaknya tradisi ya. Bagi teman-teman yang tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Soalnya saya penasaran juga kenapa banyak sekali ranting-ranting pohon yang ada di pinggir jalan sepanjang perjalanan ke Sapa dan balik ke Hanoi.
Kalau di sini kita sudah sampai di tempat istirahat untuk anggota grup yang mau pipis, boleh pipis dulu di sini sebelum kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Dan seperti biasa, setelah pipis pasti kita akan melirik segala macam jenis makanan yang ada di tempat peristirahatan ini. Banyak sekali yang dijual teman-teman. Tapi karena dingin, kami tidak berani beli minuman. Salah satu cemilan yang wajib saya beli setiap kali turun ke tempat peristirahatan yaitu kacang rebus. Saya suka sekali ngemil kacang rebus di perjalanan. Di sini jualnya per kilo ya teman-teman. Karena kalau beli sekilo kebanyakan, saya belinya setengah kilo aja. Sekilo kacang ini harganya 50 Vietnam dong. Karena saya beli setengahnya saja, maka harganya menjadi 30 Vietnam dong. Oke, nggak apa-apa ya. Ayo dibayar jajanannya. Setelah puas jajan, kita kembali ke bis untuk melanjutkan perjalanan balik ke Hanoi. Sebelum naik bis, sempat-sempatnya kita mampir beli pia dulu teman-teman. Karena di Vietnam ini terkenal dengan pianya juga. Mari kita coba pia Vietnam. Masih hangat loh teman-teman. Akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanannya. Entah mengapa setiap kali melakukan perjalanan panjang dengan bis begini, bawaannya selalu mengantuk. Tapi kalau sudah sampai tempat wisata langsung auto segar. Tiap kali baru masuk dan duduk di kursi bis, pasti saya mengantuk. Ada yang sama nggak teman-teman? Yang sama boleh tulis di kolom komentar ya. Perjalanan balik ke Hanoi rasanya tidak terlalu lama teman-teman. Dibanding perjalanan dari Hanoi ke Sapa. Padahal jaraknya sama-sama, sama jauhnya dan memakan waktu 6 jam juga. Tapi nanti sampai di sana mungkin kita bakal turun dari tempat turun bis, masih harus jalan kaki sebentar baru bisa masuk ke daerah ke depan restoran kita. Soalnya restoran kita terletak di jalan yang agak sempit sekali, 200 meter lah. Nanti akan saya di depan ya.
Akhirnya udah selesai juga perjalanan 6 jam nih. Ini beda sekali ya, di Hanoi udah kelihatan tuh lebih metropolitan ya. Jalan-jalannya juga agak cukup besar, banyak toko-toko juga. Ibu-ibu pasti matanya berbinar-binar nih. Biasa. Tapi ini kan masih di pinggiran kota Hanoi, pusat kota lah. Kalau kita nyebrang nanti satu jembatan itu baru masuk ke daerah pusat kota. Jadinya lebih semrawut, lebih tua kotanya, terus lebih kecil ya jalannya. Dan juga bisa rasain itu seperti mungkin banyak yang bilang mirip seperti Jakarta yang tahun 70-an lah. Ya 70-an katanya. Cuman itu dulu itu tempat pisahin antara pusat kota dan luar kota loh. Jadi sebelumnya yang daerah yang barusan kita lewat, yang di belakang itu bukan termasuk yang wilayah kota Hanoi. Ya, tapi kita juga ada perluasan kota karena kota Hanoi ini ke pusat kota, ibu kota juga, sehingga makin banyak orang yang mau cari ke Hanoi untuk kerja karena ya mungkin ya lebih banyak peluang mungkin ya kayak Jakarta lah. Sehingga lama-lama kan agak terlupa dah. Sehingga tuh kota Hanoi kita harus diperluas. Bahkan banyak perusahaan sekarang dia hanya buka kantornya di daerah pinggiran aja, jadi nggak berani masuk ke ibu kota, ke pusat kota kayak gini. Yang satu alasan lagi itu tanahnya di sini luar biasa mahal kalau di daerah pusat kota. Jadi bagi yang mau pindah ke sini ya, mau tinggal di sini, cek dulu harga tanahnya ya, karena di daerah pusat kota ini harga tanah 1 meter tuh bisa sampai 1 M loh. Ya ibu, kalau di belakang di nyebrang jembatan ini beda jauh, paling cuma ya puluhan juta aja, jadi beda jauh sekali harganya. Cuma susah loh mau cari atau beli tanah, beli rumah di sini loh, karena bagi orang Vietnam budaya kita ya, walaupun kondisi hidupnya sangat kurang ya, serba kurang ya. Rumahnya mungkin cuma ukurannya 8 meter persegi, 10 meter persegi ya, satu ruangan doang, dapurnya kagak ada, harus di lorong, di gang. Kemudian juga toiletnya harus toilet umum juga, tapi orangnya kagak mau pindah. Walaupun tanahnya mahal, gak mau pindah. Kenapa? Karena bagi mereka di sana itu adalah warisan dari nenek moyang, sehingga kita berusaha menjaganya. Sehingga lucu itu kadang-kadang masuk ke sana tuh gangnya kecil sekali, mungkin hanya muat 2 orang dewasa aja loh. Dan zaman dulu ya tuh kalau istrinya mau mandi ya, itu suami ngikut jagain di depan loh, ibu, lucunya ya, unik sekali. Yap. Nah ini sudah masuk ke daerah pusat kota. Sebelah kiri kita adalah daerah pusat kota Hanoi yang terdiri dari 36 jalan yang namanya Old Quarter atau sektor kuno kota Hanoi. Nah ini sebelah kiri itu ada jang itu. Nah nanti kita akan berhenti di sana dan jalan kaki sebentar untuk menuju ke restoran ya. Setelah tiba di pusat kota Hanoi, kita mau makan malam. Setelah itu kita balik ke hotel teman-teman. Nah ini kita jalan kaki sebentar, soalnya restoran yang kita mau makan ini jalannya agak masuk. Ternyata sepanjang jalan ini banyak tempat makan teman-teman. Dari jalannya sepertinya kita akan diajak untuk mencoba makanan khas Vietnam. Saya sudah tidak sabar teman-teman. Akhirnya sampai di restorannya. Kita dapat tempat duduknya di lantai 2 ya teman-teman. Di sini lumayan ramai juga. Nah, ini dia makanannya.
Yang paling aku suka yaitu dessertnya. Yang ini, perpaduan antara rasa kelapa dan susu. Pokoknya enak sekali. Sayangnya saya tidak tahu apa namanya. Makanan tadi enak-enak semua. Seandainya kita tidak jalan bersama Pak Ali, kita tidak mungkin ketemu tempat makan yang ini. Soalnya tempat makannya di lorong. Tidak mungkin kita bisa tahu kalau tidak sama warga lokal. Nah, sepanjang perjalanan saya selalu melihat kiri dan kanan. Enak juga ya suasana malam di Vietnam gini, ramai. Bis kita sudah datang. Saya pengen cepat-cepat naik ke bis karena tidak tahan dengan udara malam ini. Dingin sekali siang malam, dingin, makin malam makin dingin. Ayo cepat-cepat naik sebelum kedinginan. Kunci dari Mbak Lena ya. Udah dapat bagiannya sesuai mungkin ya, keluarga ya pasti bersebelahan mungkin ya. Gitu. Untuk acara besok ya, acara besok kita rencana akan berangkat dari hotel jam 7.30. Berarti morning call-nya 5.30, sarapan 6.30 dan berangkat jam 7.30. Sarapannya ada di lantai 11. Sudah di-share belum ke grup? Belum ya, nanti akan diinfo lagi di grup biar nggak lupa. Terus di hotel kita ini password wifi, yang penting nih password wifi 66668888. Jadi 6 4 kali dan 8 4 kali. Ya Bapak Ibu. Dan di sini itu kalau makan pagi itu nggak usah pakai kupon makan lagi, ya. Dan pagi ada sebenarnya, tapi nggak harus sih, nggak. Kalau udah dengar bahasa asing ya udah pasti tahun ini pasti tamu lah. Ya kalau yang kedengaran bahasa Vietnam itu baru mungkin ya ini mungkin orang Vietnam yang nyolong masuk gitu kan. Orang asing mah nggak mungkin lah jauh-jauh kemari gitu kan, hanya buat makan pagi doang, pasti bookingnya hotelnya kan. Oke ya, untuk perlengkapan besok ya Bapak Ibu. Besok kita akan naik cruise ya. Rencana pagi kita berangkat, terus kita naik cruise, makan siang langsung di cruise sambil cruise kita berlayar. Yap. Dan di sana saya ngecek ramalan cuaca, suhunya sekitar 12-14 derajat lah. Dengan kondisinya kita langsung naik cruise di tengah laut kan, berarti anginnya agak kencang. Ya, jadi berarti harus pakainya yang hangat, Bapak Ibu, bawa jaket. Sama sepatu disarankan pakai sepatu ya, karena acara kita juga bakal turun di satu pulau dan kita masuk ke goa. Masuk ke goa sana naik tangga 100 anak tangga lah kurang lebih. Di dalam goa kita naik turun dikit, terus waktu keluar kita naik lagi sekitar 30-40 anak tangga. Habis itu langsung turun menuju lagi ke cruise. Ya, di sana sekitar 40 sampai 50 menit lah. Tergantung lama nggak kita kalau kita foto. Jaraknya sekitar mungkin ya 2 jam, 50 menit lah, 22 kilo lah, sampai 2 kilo lah kurang lebih. Ya, dan nggak seberat yang kemarin kita ke Cat Village. Cat Village itu lebih berat, walaupun turun pun juga agak susah. Di sini
agak cukup rapi, ya ada tangga yang rata sehingga lebih gampang untuk jalan begitu. Kalau punya payah di hotel nih, ada barang-barang pribadi, barang belanjaan atau ada tas-tas, kita bawa turun semua ya, karena bus kita tuh nanti pulang berarti nggak bisa parkir langsung di depan hotel. Jadi kalau kita ketinggalan barang itu bisa suruh balik lagi, kan agak susah juga ya, kemutar-mutar lumayan jauh juga tempat parkirnya begitu ya Ibu. Sudah mau sampai ya Bapak Ibu, ayo siap-siap. Kalau ada sampah-sampah aja taruh aja, nanti akan dibersihin sama Pak supir kita yang ganteng ya. Akhirnya tiba di hotel. Hotel ini bagus teman-teman. Lobinya di lantai 2. Di lantai 1-nya seperti ada kafe gitu. Kita bisa turun lewat tangga, bisa juga pakai lift. Nah, di samping hotel ada seorang ibu yang menjual tas dan beberapa souvenir Vietnam. Ayo naik dulu ke lobi hotel. Dikasih air. Nanti berbunga mungkin ya. Udah bisa pakai tanah. Oke. Setelah saya taruh kopernya di kamar, saya turun lagi karena saya tertarik dengan dagangan ibu ini. Ibu ini bisa bahasa Indonesia teman-teman, walaupun sedikit-sedikit. Saya pikir daripada besok saya tidak bisa belanja, jadi lebih baik saya belanja sekarang ya kan teman-teman. Oh iya, ibu ini juga menerima pembayaran pakai rupiah loh. Saya suka belanja di ibu ini karena saya tidak perlu mengeluarkan bahasa tubuh saya. Hahaha. Jadi pas bayarnya juga enak karena kita bisa deal dulu harganya. Si Koko sudah tidak sabar mau jalan-jalan di sekitar hotel. Tapi apa daya, istrinya masih asik belanja. Jangan marah ya, namanya ibu-ibu ya memang begini. Yang sabar ya. Coba lihat yang lain, coba lihat yang lain.
Iya. No, no. Thank you. Selesai, ayo kita lanjut jalan-jalan sebentar. Ternyata di dekat hotel ini banyak toko-toko. Cuma sudah banyak yang tutup. Karena memang sekarang sudah malam teman-teman. Kaminya saja yang masih ngotot lihat-lihat. Tidak serame lorong di restoran tadi. Tapi di dekat hotel ini lumayan lah. Ternyata Cilenda dan Kak Nia juga mau jalan-jalan. Jadilah saya dan Koko ikut nebeng. Lagi tanya-tanya sama resepsionisnya. Kira-kira kita bisa jalan-jalan di mana kalau sudah jam segini? Just go ahead from here and turn left and go ahead along this street and along this street no. Kalau sama Cilenda kita beranilah jalan agak jauh. Soalnya Cilenda ini paling jago kalau soal eksplor kota. Ayo kita jalan. Kita ke sana. Nah, kan ketemu tempat jajan. Ayo kita jajan teman-teman. Kata Cilenda, kalau di Vietnam
wajib beli kopi dari Vietnam. Karena Vietnam terkenal dengan kopinya. Saya mulai lihat-lihat. Di sini ada pia juga teman-teman. Jadi selain beli kopi, saya ambil pia juga. Saya juga tertarik untuk melihat beberapa biskuit. Entah apa saja yang saya ambil. Tiba-tiba banyak saja itu kantongannya. Pegang dulu. Bayar pakai suami. Itu ada soju. Lihat dia yang borong, dia yang belanja, dia yang menghabiskan duit. Gimana? Setuju para ibu? Setelah beli jajan, kita diajak Cilenda makan di tempat yang panjang sekali antriannya. Dan seperti kata Pak Ali, duduk di kursi kecil dan makan-makan. Serasa warga lokal ya teman-teman. Lihat sini. 1, 2, 3. Yeay. Ini apa lagi? Oke guys. Ini ada boba. Setelah ini kita langsung balik hotel karena sudah mengantuk. Dan video ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi ke part 4. Jangan lupa nanti ditonton ya part 4-nya. Lebih seru lagi loh teman-teman. Bye-bye.